Halo para pencari kerja tamatan keguruan, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya, di tengah sibuknya kalian melamar sana-sini untuk masuk ke sekolah-sekolah yang kalian sama sekali tidak punya orang dalam di dalamnya. Berjumpa lagi dengan aku, seorang guru honorer yang pernah resign dari sebuah sekolah dan akhirnya sekarang mengajar lagi di sebuah sekolah. Lah, aku akan bercerita tentang pengalaman aku dalam menjadi guru honorer. Aku dan kalian, para pencari kerja, juga pernah merasakan hal yang sama. Bagaimana caranya kita yang lulusan keguruan ini mengabdi ke sekolah? Ternyata lebih gampang mencari pekerjaan di tempat orang lain atau di daerah orang dibanding daerah sendiri. Di tahun 2018 aku selesai wisuda, tepatnya di bulan 5. Alhamdulillahnya di bulan 7 aku dapatkan panggilan untuk mengajar di sekolah swasta di daerah lain. Sangat gampang masuknya, aku tidak perlu tes sana sini, langsung masuk aja. Karena memang saat itu sekolah tersebut membutuhkan seorang guru. Enak kan? Setelah 3 tahun mengajar di Madrasah Aliyah, juga 9 di MTS, akhirnya aku memutuskan untuk resign dari sekolah tersebut dan kembali jadi pengangguran. Setelah bosan menjadi pengangguran, akhirnya terbukalah lowongan yang menurut aku sekolah terbaik sedang membutuhkan seorang guru. Namun kali ini sekolah tersebut tidak membutuhkan guru bahasa Inggris yang sesuai dengan jurusanku. Tapi sekolah tersebut membutuhkan guru kelas. Nah, bedanya kali ini gak gampang masuknya teman-teman. Sekolah tersebut menerapkan 4 kali tes. Yang pertama, tes tertulis. Kedua, baca Quran. Ketiga, micro teaching. Dan yang keempat, tes wawancara. Sekarang aku merasakan bagaimana rasanya mau masuk kerja dengan tahap diwawancarai. Padahal sebelumnya gampang aja tinggal masuk. Dan kalian tahu apa hasilnya? Aku tidak lulus di tes tertulis dan juga tes baca Quran. Ya, memang aku sadari kalau memang aku tidak terlalu pintar membaca Al-Quran. Tapi gara-gara hal itu, aku mau belajar membaca Quran ya. Selanjutnya, setelah penyeleksian itu selesai dan aku pikir sudah selesai, ya, aku tidak punya takdir, aku tidak punya rezeki mengajar di sekolah tersebut. Tiba-tiba dapat panggilan lagi kalau aku diloloskan untuk tahap selanjutnya. Yang kata orang yang mengetes hari itu, katanya mereka masih membutuhkan orang untuk mencukupi guru yang dibutuhkan. Aku dan juga temanku dipanggil karena nilai kami katanya yang lebih tinggi dibandingkan pelamar-pelamar yang lain. Akhirnya anggaplah aku ini sudah lolos di tahap tes tertulis dan juga tes baca Quran. Selanjutnya tes micro teaching. Alhamdulillahnya aku bisa menyelesaikan tes itu dengan baik dan dinyatakan lulus dan masuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya tes wawancara. Tes wawancara adalah tes yang menurutku paling gampang karena cuma ditanya-tanya oleh si pewawancara, tapi di tes itu aku gugur kembali nih, teman-teman. Nah, apa yang membuat gugur? Di hari tes micro teaching, aku tuh berangkat dengan temanku dengan mengendarai motor temanku. Jadi, aku tidak punya kendala dalam kendaraan. Tapi, karena temanku ini tidak lolos di micro teaching, akhirnya aku harus berangkat sendiri. Kalau tidak salah, tesnya itu jam 8. Nah, bodohnya aku itu tidak menganggap kalau ternyata jika kita terlambat wawancara itu juga menjadi penilaian bagi kita yang dites untuk masuk ke sekolah tersebut. Ya mungkin kata pewawancaranya, masa diwawancara saja telat, bagaimana kalau mengajar nantinya? Menurutku itu yang membuat aku gagal. Tapi aku punya alasan untuk Bapak yang menggagalkan aku hari itu. Gini alasannya. Di hari tes wawancara, aku sudah berangkat pagi-pagi. Mohon maaf ya teman-teman, rumahku dengan jalan raya itu jauhnya 1 kilometer lebih. Dan aku tidak punya kendaraan. Aku harus jalan kaki. Ya mungkin kalian mengatakan ya gak usahlah banyak cincong, gak usahlah banyak bicara. Kalau salah, salah aja. Iya betul, tapi setidaknya aku punya alibi.
Setelah aku sampai di jalan raya, yang which is adalah aku berangkatnya pagi. Di jalan raya, hari itu sama sekali tidak ada mobil. Aku menunggu mobil lebih dari 1 jam. Kalian bisa bayangkan. Setelah aku dapat mobil nih teman-teman, si mobil ini mau mengantri atau mau membeli bensin di pom bensin. Aku yang merasa kalau sudah sangat terlambat ini akhirnya memutuskan untuk turun dari mobil itu dan mencari mobil lain. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya dapat juga lah mobil dan aku tiba di lokasi wawancara. Sebelum aku tiba di sekolah itu, sebenarnya aku juga sudah dihubungi oleh salah satu orang yang mengatakan kalau mau nggak hari ini datang wawancara atau tidak. Kalau tidak digugurkan saja. Dan aku mengatakan iya aku datang. Ya, sampai sekarang ini aku menganggap kalau itulah yang membuat aku gagal di tes wawancara. Selain itu, yang membuat aku juga merasa gagal adalah setiap yang dikatakan, setiap aturan yang diberikan oleh si pewawancara itu, aku mengatakan iya siap, yes woman, apa-apa diiyakan. Itu juga menurut aku. Tapi hikmahnya aku bisa sampai di tahap wawancara adalah aku mengetahui segala aturan yang boleh dan tidak boleh jika aku mengajar di sekolah tersebut. Jika aku diterima mengajar di sekolah tersebut, kalian tidak akan lihat aku saat ini. Jadi buat kalian para pencari kerja, khususnya guru honorer, jangan lakukan hal yang aku lakukan itu. Kalian usahakan belajar, dan tepat waktu. Sampai jumpa.